Candi Borobudur diambil dari bahasa Jawa, yaitu bahasa Sangsekerta, yang translate-nya Candi Barabudhur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km dari sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi pada pemerintah Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha tersebar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha dengan duduk bersila dan posisi teratai sempurna dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk penuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para penziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual dari dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ajaran Buddha. Ini searah jarum jam sambil terus naik ke udakan berikutnya melalui 3 tingkatan ranah dan kosmologi Buddha. Ketika tingkatan ini adalah Kawamadu, Rapathu, dan Arupadatu. Dalam perjalanan para penziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang lebih 1.460 panel relief indah yang terukir pada dinding dan pagar lakan. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapa yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karma Wibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan abad ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi. Masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah yang kala itu dipengaruhi kemarahan Sriwijaya. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi. Terdapat kesimpang siuran fakta mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Shailendra diketahui sebagai penganut agama Buddha, aliran Mahaya yang taat, akan tetapi melalui temuan prasasti Sojomerto menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Pada kurun waktu itu lah dibangun berbagai candi Hindu dan Buddha di dataran Kedu dan prasasti Canggal. Pada tahun 732 Masehi, Raja beragam Siwa Sanjaya memerintahkan bangunan suci Siwalingga yang
dibangun di perbukitan Gunung Wukir. Letaknya hanya 10 km sebelah timur dari Borobudur. Candi Buddha Borobudur dibangun pada kurun waktu yang hampir bersama dengan candi-candi di dataran Prambanan. Meski demikian, Borobudur diperkirakan sudah sesuai sekitar 825 Masehi, 25 tahun lebih. Awalnya sebelum dimulainya pembangunan Candi Siwa Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Pembangunan candi-candi Buddha termasuk Borobudur saat itu dimungkinkan karena pewarisan Jaya Rakai Panangkaran memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun candi. Bahkan untuk menunjukkan penghormatannya, Panangkaran menganugerahkan desa Kalasan kepada Sangha komunitas Buddha untuk pemeliharaan dan pembiayaan Candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan Bodhisattva Dewi Tara sebagai disebut dalam Prasasti Kalasan. Kerangka tahun 778 Masehi, petunjuk ini dipahami oleh arkeolog bahwa masyarakat Jawa kuno agama tidak pernah menjadi masalah yang dapat menuai konflik. Dengan dicontohkan raja penganut agama Hindu bisa saja menyokong pada pembangunan candi Buddha. Demikian pula sebaiknya, akan tetapi diduga persaingan antara dua wangsa kerajaan pada masa itu, wangsa Shailendra yang menganut Buddha dan wangsa Sanjaya yang memuja Siwa, yang kemudian wangsa Sanjaya memenangi pertempuran pada tahun 856 Masehi di perbukitan Ratu Boko. Ketidakjelasan juga timbul mengenai Candi Lara Jongrang di Prambanan, candi megah yang dipercaya dibangun oleh sang pemenang Rakai Pikatan sebagai jawaban wangsa Sanjaya untuk menyaingi kemegahan Borobudur milik wangsa Shailendra. Akan tetapi, banyak pihak percaya bahwa terdapat suasana toleransi dan kebersamaan yang penuh kedamaian antara kedua wangsa ini, yaitu Shailendra juga terlibat dalam pembangunan Candi Siwa di Prambanan. Borobudur tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad, terkubur di lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar, sehingga Borobudur kala itu benar-benar menyerupai bukit. Alasan sesungguhnya penyebab Borobudur ditinggalkan hingga kini masih belum diketahui. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan bangunan suci ini tidak lagi menjadi pusat ziarah umat Buddha. Pada kurun 928 dan 1006, Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur setelah serangkaian letusan gunung berapi. Tidak dapat dipastikan apakah faktor inilah yang menyebab Borobudur ditinggalkan. Akan tetapi beberapa sumber menduga bahwa sangat mungkin Borobudur mulai ditinggalkan pada periode ini. Bangunan suci ini disebutkan secara samar-samar sekitar tahun 1365 Masehi oleh Empu Prapanca dalam naskahnya Nagara Kretagama yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit. Ia menyebutkan adanya wihara Si Budur. Selain itu, Soekarno 1976 juga mengajukan pendapat populer bahwa candi ini mulai benar-benar ditinggalkan sejak penduduk sekitar beralih keyakinan kepada Islam abad ke-15. Monumen ini tidak sepenuhnya dilupakan. Melalui dongeng rakyat, Borobudur beralih dari sebagai rakat kejayaan masa lampau menjadi kisah yang lebih bersifat tahayul yang dikaitkan dengan kesialan, kemalangan, dan penderitaan. Dua abad Jawa yang ditulis abad ke-18 menyebutkan nasib buruk yang dikaitkan dengan monumen ini. Menurut babat Tanah Jawa atau Sejarah Jawa, monumen ini merupakan faktor fatal bagi Mas Dana, pembangkang yang memberontak kepada Pakubowo.
Raja Kesultanan Mataram pada 1709